sama aku Intania Nuraida dan kok nggak ngomong sih? Kok nggak kenalin diri? Dan itu kenapa pakai masker? Enggak, ini kan karena ada terkait dengan penyebaran virus corona, jadi mau nggak mau kita tuh harus pakai masker. Gitu. Untuk menggunakan masker itu kan ada kriterianya. Misalnya orang yang harus berpergian, orang yang sakit, dan orang misalnya tenaga medis atau orang yang berpotensi. Terus kenapa kamu pakai masker di dalam rumah? Kan soalnya kalau nanti ketemu orang gimana dia bawa virus corona di sini? Di sini kan? Aku kan di dalam rumah. Oh iya. Ya, oke. Halo Sobat Edunitas, kembali lagi sama aku Intania Nuraida Dan aku Hilmi Ali. Dan kita kembali lagi di konten Edu Info. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke konten Edu Infonya, aku punya beberapa informasi mengenai update terbaru COVID-19. Oke, sebelum kita lanjut lagi, nih kita sekarang ada di mana? Kita ada di mana? Kita sekarang ada di rumah. Nah, sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat ya, untuk melakukan kegiatan yaitu work from home. Gitu. Nah, jadi untuk mengurangi penyebaran virus corona ya. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus kerja di rumah. Gitu. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan corona nih, ada berita apa nih kira-kira nih? Oke, aku bakalan bacain. Ini berdasarkan website yang dari WHO dan juga website Andra-Farm. Nah, untuk COVID-19 ini ada total kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia sampai pada tanggal 28 Maret 2020 ini ada 1046 orang. Dengan tambahan kasus baru ada 153. Jadi total keseluruhan yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia itu ada 1155. Tuh, dan juga untuk pasien yang meninggal itu sebelumnya ada 87 orang. Dan untuk kasus baru pasien yang meninggal itu ada 9 orang. Jadi sampai saat ini tanggal 28 Maret 2020 yang pasien COVID-19 yang meninggal itu ada 102 orang. Oke. Nah, saat ini Indonesia itu menduduki peringkat ke-38 berdasarkan jumlah kasus positif COVID-19 yang telah terkonfirmasi. Jadi itu peringkatnya negara-negara di seluruh dunia. Sedangkan Indonesia itu termasuk peringkat kedua di Asia Tenggara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak. Yang ke satu? Yang pertama itu ada negara Thailand. Oh, Thailand. Wah, banyak banget. Itu kemarin ya? Ya, itu kemarin tanggal 28 Maret 2020. Iya. Terkait dengan virus corona ini, karena pandemi ya, itu Indonesia pun sekarang sehari bisa jadi 100 loh. Iya. 100 jumlah penambahan kasusnya. Iya, dan ini buat kita banget, maksudnya himbauan untuk kita untuk tetap bekerja dan bekerja di rumah, belajar di rumah, dan juga beribadah di rumah. Pada kesempatan kali ini kita bakalan nyampein info tentang virus mematikan di dunia. Jadi ini virus yang akan kita jelaskan itu virus selain corona ya. Iya. Yang pertama Yang pertama dari aku, yaitu HIV atau panjangannya itu Human Immunodeficiency Virus, atau artinya virus imunodefisiensi manusia. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Tanpa pengobatan, seorang yang dengan HIV bisa bertahan hidup selama 9-11 tahun setelah terinfeksi. Dengan kata lain, kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan penurunan sistem imun. Penyaluran virus HIV bisa melalui penyaluran semen, reproduksi, darah, cairan vagina, dan ASI. Sehingga HIV bekerja dengan membunuh sel-sel penting yang dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya adalah sel T pembantu, makrofaga, dan sel makrofag ya, dan sel
dendritic. Nah, virus ini itu ternyata sudah muncul tahun 1983 di Prancis, dan sebelumnya itu bukan HIV namanya. Ini namanya itu ALV. Dalam bahasa Inggrisnya itu Lymphadenopathy Associated Virus. Nah, kalau dari total yang sudah didata oleh WHO itu tahun 2018, jadi total orang yang sudah kena HIV itu ada 37 juta orang. Jadi tahun 2018-nya itu udah nambah lagi 1,7 juta. Kemudian untuk kematiannya itu sudah 770.000. Dan itu secara global. Jadi daerah yang paling banyak terkena HIV itu ada di Afrika dengan total 25 juta. Jadi dari 30 juta, 25 jutanya itu di Afrika gitu. Tingkat kematiannya rendah ya? Atau gimana? Kan tadi dibilangin lama. Itu kan itu lama, maksudnya jangka hidupnya kan lama. Iya. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Intan. Oke, untuk yang kedua ini ada flu Spanyol atau Spanish flu. Nah, flu Spanyol ini dikenal sebagai pandemi flu pada tahun 1918. Penyakit ini pertama kali dilaporkan di negara Spanyol. Mungkin itu alasan kenapa namanya itu disebut sebagai flu Spanyol. Karena di Spanyol, ya. Pandemi flu Spanyol ini berlangsung sekitar 2 tahun, yaitu yang dimulai dari bulan Januari 1918 hingga Desember 1920. Kasus yang dikonfirmasi saat itu secara akumulatif di seluruh dunia ada sekitar 500 juta orang yang terkonfirmasi atau yang positif. Gila, 500 juta orang di Spanyol? Orang. Bukan di Spanyol, itu secara akumulatif di seluruh dunia. Oh, gitu. Banyak banget. Namanya, dan menyebabkan kematian sekitar 17-50 juta orang. Pada saat itu, flu Spanyol dianggap sebagai pandemi yang paling mematikan dalam sejarah kehidupan manusia. Karena hampir sepertiga populasi manusia itu meninggal karena flu ini. Nah, dahsyatnya penyerangan dari pandemi dari flu Spanyol ini membuat virologis asal Amerika Serikat itu menyebut flu Spanyol ini sebagai the mother of all pandemic. Jadi ibu dari virus lainnya. Iya, dari pandemik virus pandemik. Dalangnya dia berarti ya. Iya. Nah, salah satu penyebab dari luasnya penyebaran flu Spanyol ini karena pada saat itu juga sedang ada Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama ini kan memungkinkan untuk misalnya para prajurit untuk berkumpul pada satu area. Dan di situ juga ada, pasti ketika Perang Dunia itu ada masalah ekonomi, terus ada kekurangan gizi, terus ada tekanan atau stres yang menyebabkan imunitas seseorang itu menjadi menurun, sehingga cepat terserang flu Spanyol tersebut. Gejala dari flu Spanyol ini layaknya seperti flu biasa, misalnya penderita akan mengalami pilek, batuk, bersin-bersin, sakit kepala, dan dalam beberapa hari dalam masa inkubasi itu akan mengalami otot terasa sakit dan disusul dengan demam tinggi. Gejala lainnya itu ada juga mimisan, muntah-muntah, menggigil, dan diare. Pada hari keempat dan kelima itu virus tersebut dapat menyerang paru-paru dan menyebabkan pneumonia sehingga dapat menyebabkan kematian. Seperti itu. Oke, sekarang saya lagi. Nah, yang ketiga itu adalah hantavirus atau dalam bahasa Indonesia itu virus hanta. Nah, ini muncul lagi di Cina ini. Jadi di Cina itu corona sudah selesai, muncul lagi yang hantavirus ini. Gitu. Jadi virus hanta itu bahasa latinnya itu adalah orthohantavirus, merupakan penyakit sindrom paru virus hanta. Jadi yang menyerang itu kena parunya. Jadi sistem pernafasan juga ya. Jadi itu katanya lebih parah daripada corona. Jadi virus ini sebenarnya mudah untuk dinonaktifkan. Jadi oleh panas yang pertama, deterjen, pelarut organik, dan larutan hipoklorit. Ya, itu termasuk disinfektan semua ya? Ya, betul. Virus ini banyak terdapat pada hewan-hewan pengerat seperti tikus, mencit, dan lemus. Sebagian besar virus ini ditransmisikan melalui inhalasi kotoran hewan pengerat yang terinfeksi virus hanta. Manusia sebagai inang dapat terinfeksi virus ini apabila melakukan kontak dengan hewan pengerat dan kotorannya. Jadi kalau manusia ke manusia itu nggak bisa. Gitu. Jadi bisanya manusia ke tikus atau tikus ke manusia.
Oke. Itu virus Hanta dinamai dari Sungai Hantan di Korea Selatan. Jadi ketemunya pertama di Korea Selatan. Yang menjadi tempat wabah pertama kali ditemukan pada tahun 1950 zaman Perang Korea. Oke, jadi sebelumnya berarti udah ada gitu Sudah ya? ada dulu 1950. Terus kenapa Di bisa Korea muncul lagi gitu ya? Ya itu karena kan memang virusnya itu ada di tikus-tikus tertentu kan. Jadi kemungkinan untuk muncul lagi pasti ada. Gitu. Dan diisolasi pada tahun 1976 oleh Ho Wang Lee. Jadi waktu itu ketika ada virus langsung diisolasikan di Korea Selatan. Gitu. Nah, gejalanya yang pertama adalah demam dan menggigil, sakit kepala dan sakit tubuh, kemudian kram perut. Setelah 10 hari, cairan mungkin mulai berbentuk di paru-paru dan dapat menyebabkan kegagalan pernafasan yang fatal. Lanjut ya, Lanjut. sekarang aku. Yang kedua ada flu babi. Flu babi ini merupakan pandemi terakhir yang terjadi sebelum adanya pandemi COVID-19. Jadi sebelum ada COVID-19, 11 tahun yang lalu itu sudah ada pandemi yang namanya flu babi. Oke. Ya. Kasus flu babi ini pertama kali terdeteksi pada bulan April 2009 dan WHO secara resmi menyatakan flu babi ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Juni 2009. Flu babi ini disebabkan oleh virus yang berasal dari famili Orthomyxoviridae dengan strain H1N1 influenza tipe A yang berasal dari babi. Dan kasusnya pertama kali ditemukan di Meksiko yang pada akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Ini penyebaran dari hewan ke manusia itu didukung oleh adanya peternakan babi yang berdekatan dengan peternakan unggas lainnya, misalnya ayam. Karena nanti dari babi itu juga bisa menyebar ke unggas lainnya. Waduh. Salah satunya contohnya ayam. Karena kalau aku nggak salah masing-masing dari sel-sel mereka itu punya reseptor yang sama. Oh. Jadi bisa menangkap virus itu. Seperti itu. Nah, gejala yang ditimbulkan apabila seseorang positif flu babi itu yaitu demam, batuk, sakit tenggorokan, menggigil, dan nyeri pada seluruh tubuh. Nah, pasien yang terinfeksi itu semakin parah akan mengalami kesulitan bernafas sehingga memerlukan bantuan pernafasan yaitu ventilator. Seperti itu. Menurut CDC (Center of Disease Control) dalam 1 tahun virus ini menginfeksi sebanyak sekitar 1,4 miliar orang di seluruh dunia dan menewaskan 575.400 orang. Oke. Itu kalau misalkan kan babi kan bisa kena ke unggas tadi katanya kan. Berarti kalau misalkan kita kena virusnya dari unggas, tahu dari mana kita itu flu babi atau flu burung? I don't know. Oh ya. Berarti kalau misalkan ya burungnya kena flu gitu ya, flu burung ya. Babinya juga misalkan menular. Berarti burungnya ini bisa kena dua-duanya dong. Flu burung dan flu babi bisa jadi ya. Bisa jadi. Terus nanti mungkin nularinnya bisa dua-duanya ke kita. Nah, jadi yang kelima, virusnya ini bernama demam berdarah. Ini umum banget di Indonesia ya. Iya. Ya, oke. Demam berdarah atau demam dengue, disingkat DBD, adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Demam dengue juga disebut sebagai breakbone fever atau bone break fever, demam sendi, karena dapat menyebabkan penderitanya mengalami nyeri hebat seakan-akan tulang mereka patah. Sejumlah gejala dari demam dengue adalah demam, sakit kepala, kulit kemerahan yang tampak seperti campak, serta nyeri otot dan persendian. Jadi ini virusnya itu sudah muncul tahun 1960. Tersebut mulai menimbulkan masalah di seluruh dunia sejak Perang Dunia Kedua, jadi sudah ada. Di Perang Dunia Kedua, penyakit demam dengue ini sudah ada. Penyakit ini umum terjadi di lebih dari 110 negara. Setiap tahun, sekitar 50-100 juta orang kena demam dengue. Mengenai penularannya, jadi terkadang nyamuk itu juga tertular dengue dari manusia. Biasanya kan nyamuk ke manusia. Ini manusia ke nyamuk juga bisa. Gimana tuh caranya? Ya kalau misalnya jadi gini, kalau misalkan kita kena gitu ya. Iya, kena dari nyamuk. Nyamuknya biasa aja. Nyamuknya biasa bukan aja, termasuk nyamuk Aedes aegypti. Terus dia ngedot darah kita, set gitu kan, nyot gitu kan. Terus kita kena, karena kita bawa virus itu ya, nyamuknya ikut kena juga ketika ngisep.
Itu bayangin dia kena juga, terus dia ini lagi ke orang lain langsung kena. Terus gejala yang terjadi pada nyamuk itu gimana? Dia bakalan demam juga, bakalan batuk-batuk, Gue nggak tahu ya kalau demam gitu-gitu. Masa ada nyamuk batuk? Ya makanya. Atau risikonya ini, nyamuknya ini, dia itu ternyata lebih menyerang ke bayi atau anak kecil dibandingkan orang dewasa. Begitu. Jadi bayi dan anak kecil yang menderita dengue lebih beresiko mengalami infeksi yang serius. Anak-anak cenderung berisiko mengalami sakit berat apabila mereka tergolong anak-anak yang berkecukupan gizi dibandingkan yang mungkin nggak berkecukupan gizi gitu ya. Perempuan lebih cenderung terserang sakit yang lebih parah daripada laki-laki, itu juga sama. Kemudian dengue bisa mengancam jiwa pada pasien dengan penyakit kronis jangka panjang seperti diabetes dan asma. Itu dari aku. Oke, itu saja info dari kita mengenai virus-virus mematikan di dunia. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk tetap stay di rumah, untuk tetap jaga kesehatan, untuk tetap jaga kebersihan, dan juga yang paling penting itu adalah physical distancing. Karena dengan adanya physical distancing, kita itu mampu menekan penyebaran dari virus corona ini. Baik, itu saja dari kami. Ya, kalau misalkan dari sahabat-sahabat identitas yang punya info terkait virus pandemi, bisa disampaikan di komentar. Oke, sahabat identitas, terima kasih sudah menyaksikan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan juga komen. Ya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.